Wakila dan dikatakan libatil arifina bagi sebagian orang-orang yang makrifat. Apa yang dikatakan, yang ditanyakan, ataro, apakah pendapatmu atau apakah kamu tahu annaman pada sesungguhnya orang takunu yang ada apal ma'asi beberapa kemaksiatan itu qurrata ainihi menjadi kesenangan hatinya man. Kalau ada orang berbuat maksiat kok seneng, artinya bangga berbuat maksiat, itulah ya'rifullaha, maka tidak mengenal atau tidak tahu Allah. Orang kalau kemaksiatan dilakukan dia bangga, dia senang, maka orang itu tidak kenal Allah. Faqala, maka menjawab siapa? Berkata siapa ba'dul arifin, la asyuku, tidak ragu siapa aku, annaman takunud dunya, annaman pada sesungguhnya orang takunu yang ada apa dunia indau di sisi man itu asara lebih penting minal akhirati dari akhirat, itu annau sesungguhnya man la ya'rifullaha tidak kenal Allah Ta'ala. Jadi oleh orang yang Ba'dul Arifin dikatakan juga bahwa aku tidak ragu lagi kalau ada orang maksiat gembira dengan maksiatnya, dia tidak kenal Allah, maka aku tidak ragu lagi bahwa orang yang apabila dunia itu lebih penting darinya daripada akhirat, maka orang itu juga tidak kenal Allah, tidak kenal Allah. Wahada adapun ini bahwa annaman takunul ma'asi ila akhirih itu duna dzalika, di bawahnya demikian. Jadi komentar-komentar yang seperti itu bikatsirin banyak sekali. Ini kalau orang-orang yang ma'rifat billah. Nah, jadi memang ya harus latihan kita ini dari kategori orang yang sangat mencintai kepada dunia ini, ya pelan-pelan bagaimana menjadikan dunia tetap di tangan tapi tidak di hati. Nah itu yang penting. Jadi bagaimana menjadikan dunia ini tetap di tangan tapi tidak di hati. Wala tadzunanna, jangan menganggap sungguh, jangan menyangka sungguh kamu, annatarkal mali, pada sesungguhnya meninggalkan harta itu yakfi sudah mencukupi apa tarkal mal fil luhuki, di dalam menemui bi ulama il akhirah, dengan status ulama-ulama akhirat. Jangan dianggap bahwa orang yang meninggalkan harta itu dianggap bahwa sudah menjadi ulama akhirat. Belum. Tidak hanya itu. Fa innal jaha, maka sesungguhnya jabatan, pangkat itu adharru, lebih bahaya minal mali, daripada harta. Jadi berebut jabatan, berebut pangkat, tahta, itu lebih bahaya.
Tapi begini ini tidak bisa dipahami tekstual begitu. Semuanya harus difahami secara kontekstual, ya, kontekstual. Jadi umpamanya berada dalam satu komunitas di mana yang mengharuskan umpamanya seorang ustadz untuk maju di pilkada karena lawannya ini adalah tingkat keislamannya kurang atau sangat membahayakan dampaknya, maka ini bukan masuk kategori ini, ya. Jadi makanya memahami teks itu harus juga dikontekstualisasikan, karena yang namanya tulisan, yang namanya karangan itu tidak sepi dari setting sosial dan sosiopolitik ketika mengarang, ya, mesti, ya. Jadi ini penting untuk difahami supaya, makanya dulu saya ingat betul tahun 90-an, tahun 95-an, saya ingat saya baru jadi penganten itu di Denanyar Jombang sana, itu ada seminar tentang kontekstualisasi kitab kuning, ya. Para ulama-ulama ngumpul waktu itu di aula, ya, dengan ya, untuk kontekstualisasi kitab kuning. Artinya bahwa bagaimana memahami teks itu tidak dibaca secara tekstual tapi juga kontekstual. Nah ini karena ya tadi setting sosialnya yang berbeda, sosiokulturalnya berbeda, sosiopolitiknya juga berbeda, maka kesimpulannya juga berbeda. Nah, jadi ini cara memahami konteks. Contohnya inilah sekarang. Contohnya kalau di dalam kitab itu memberi nafkah kepada istri itu, kalau orang miskin itu cukup 1 mud. Kalau orang yang mutawassit itu 1,5 mud. Kalau orang kaya itu 2 mud. 2 mud itu loh berapa? 2 mud itu hanya 1,1 kilo 4 odd. Kalau diuangkan berapa? Wis beras paling larang lah kira-kira. Hah? 15.000. Udah, katakan 20.000. Ya Pak, katakan 20.000. Umpamanya sekarang Mas Wisnu ngasih nafkah kok istrinya 20.000 sehari. Piye kira-kira? Nah, kira. Lah, ini namanya kontekstualisasi. Jadi kalau dipahami patok bangkrong bahwa ya pokoknya kalau orang miskin ngasih nafkahnya 1 mud, kalau tengah-tengah mutawasit 1,5 mud, kalau orang kaya 2 mud. Loh, kalau orang kayak umpamanya wali kota begitu, masa ngasih nafkah seharinya pada istrinya hanya 2 mud? Halo guys. Ya bisa kabur istrinya, ya. Makanya harus dipahami dalam konteks kekinian, konteks kesekarangan dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi cara memahami kayak gitu. Walidzalika, karena demikian, fa innal jaha adarru minal mal. Qala, berkata siapa Bishrun, seorang ulama ini tasawuf namanya Bishr, dia mengatakan haddatsana itu babun. Orang yang mengucapkan haddatsana, lafaz haddatsana
itu babun min abwabid dunya. Jadi ngomong masalah, jadi orang namanya meriwayatkan hadis keren kan, haddatsana siapa namanya, Syaikhi Yai Samsuri Badawi haddatsahu, kemudian qala haddatsana sampai kepada Rasul. Ya itu keren. Nah, hal yang kayak begitu itu yang kemudian orang jadi bangga dengan begitu, itu termasuk apa namanya amalid dunya min abwabid dunya. Faiza sami'ta, ketika mendengar siapa kamu ar-rajula pada seseorang yaqulu hali berkata siapa rajul haddatsana, fa inna ma yaqulu, maka bahwasanya berkata siapa rajul ausi'u, luaskanlah li untukku. Ini sama dengan minta apa namanya, minta fasilitas, sama dengan nah seperti itu. Ini katanya Syekh Bishr. Wadafana, dan menanam siapa Bishrun Ibnul Harthi bid'ata asyara, pada belasan ma, pada perkara baina qantaratin, antara beberapa di antara wadah kitab, wa qaisaratin, dan wadah kurma minal kutubi, dari beberapa kitab. Jadi Syekh Bishr itu kitabnya itu ditanam supaya tidak menjadikan dia ini membanggakan orang. Kadang-kadang kan kitabnya deret-deretan ya kan, keren gitu ya. Ada kitab apa namanya Cak Tung di rumah mana beli kitab Muhadzab, kemudian Fathul Bari, Mafatihul Ghaib yang gede-gede itu, yang berderet, kemudian itu kan wah ya sepenting gawe pajangan atau enggak. Itu luar biasa keren itu. Wakana, dan ada siapa Syekh Bishr itu yaqul, berkata siapa Bishr, ana ashtahi, ana adapun aku itu ashtahi, kepingin siapa aku, an uhadditsa, sekiranya membaca hadis siapa aku, walau zahabat, dan jika hilang anni dari aku apa syahwatul hadithi, syahwat untuk berbicara, sahabat untuk menyampaikan hadis, la hadatsu, maka membacakan atau berbicara siapa. Jadi orang itu saya bisa, kalau lagi pingin ngomong maka dia malah tidak ngomong ya. Jadi ketika sudah tidak ada keinginan ngomong baru ngomong nah gitu, supaya apa? Untuk mengendalikan nafsunya ini, Jadi ada orang kok nafsu kepingin ngomongnya, karena ini juga apa namanya bagian dari urusan duniawi. Karena enak orang bilangin ngandani wong itu paling enak. Ya. Nyeramai orang itu gampang, ngelakoni sing angel, menjalankan itu yang sulit. Ya, menjalankan yang sulit. Makanya banyak ulama-ulama yang kadang-kadang memang tidak mau bicara, menghindari
menghindari apa yang keluar itu jangan sampai beliau atau dia tidak bisa melaksanakan. Saya ingat Mbak Yai Sahal Mahfud itu kalau ceramah tidak kerso, tapi kalau artinya ya jarang-jarang, kecuali kalau seminar kerso. Ada wali Mbah Dalhar Watu Congol itu juga sama, padahal mondoknya di Mekah itu 22 tahun. Beliau suruh pidato tidak mau. Nah suatu saat itu ketika ada muktamar NU di Semarang atau apa waktu itu, dipaksa oleh Mbak Yai Wahab karena sama Mbak Yai Bisri, akhirnya pidato. Ya pidatonya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah setelah itu panjenengan semuanya NU toh? Ya sudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi orang itu betul-betul jaga jangan sampai yang keluar itu tidak bisa menjalankan. Waqala dan berkata siapa huwa tadi? Bishr, Syekh Bishr wa ghairu dan selain Bishr. Idza stahaita, ketika ingin siapa kamu antu haditha sekiranya bicara siapa kamu faskut maka diamlah. Jadi kalau lagi syahwat, lagi kepingin ngomong, diam saja, kendalikan, diamlah. Fa idza lam tashtahi fa hadith. Kalau kamu lagi tidak pingin ngomong, ngomong. Artinya syahwat nafsunya, syahwat pingin ngomongnya sudah tidak ada, baru komentar. Tapi kalau orang lagi kau pingin montok-montok, kau pingin ngomong, sebaiknya kendalikan. Ya, kendalikan. Wahada adapun ini idza stahaita an tuhadditsa fasbut ila akhirih, itu li anna talazzuza, karena merasa enak bijahil ifadati, dengan pangkatnya memberikan faedah, wa mansibin dan pangkat, bimansibil irsyadi dan pangkatnya memberikan petunjuk, itu a'dhamu ladzatin, paling besarnya kenikmatan min kulli tana'umin, dari segala keenak-enakan di dunia, di dunia. Jadi orang nasihati orang itu enak banget ya. Nasihati orang itu paling enak. Mari kita sholat tahajud, witir, nanti kalau sampai duha ya, jangan ngomong apa-apa, jangan munggah HP sampai kemudian sampai sholat duha baru. Wah, iku nek ngomong enak, nek nglakoni ya apa catet. Nek nglakoni angel. Insyaallah. Faman ajaba syahwatahu, faman maka adapun siapa orang itu ajaba memenuhi siapa man, mengabulkan siapa man syahwatahu pada syahwatnya man, fihi di dalam taladzud tadi, fawa maka adapun man itu min abna'id dunya, termasuk dari anak-anak yang dari orang yang senang dunia. Jadi orang kalau memenuhi keinginan syahwatnya itu, termasuk syahwat ngomong, syahwat apa tadi, maka termasuk min abna'id dunya. Walidzalika, karena demikian, fahuwa min abna'id dunya, qala dawuh siapa Tsauri, Imam Tsauri, fitnatul hadisi, adapun fitnahnya berbicara itu asyaddu, lebih berat, min fitnatil ahli, daripada fitnahnya istri atau keluarga, wal mali dan harta, wal waladi dan anak.
Jadi fitnahnya, bahayanya, katakan bahayanya ngomong itu lebih berat daripada fitnahnya punya istri atau punya harta atau fitnahnya anak. Wa kaifa la tukhafu, wa kaifa dan bagaimana la tukhafu tidak ditakuti apa fitnahnya hadis. Waqad qila dan sungguh dikatakan di sayyidil mursalin pada Gusti Sayyidnya al-mursalin, sayyidnya atau pemimpin penghulu para utusan sallallahu alaihi wasallam, apa walaula an sabbatna kalaqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an sabbatnaka, dan seandainya tidak menetapkan siapa aku kepada melakot kita, maka sungguh hampir siapa kamu, dekat siapa kamu, itu tarkanu condong siapa kamu ilaihim kepada kufar syai'an qalilan, syai'an pada sesuatu qalilan sedikit. Ya. Waqala berkata siapa Sahal bin Ahmad ini rahimahullah. Syekh Sahal mengatakan al ilmu kulluha dunia. Ilmu itu kulluha seluruhnya ilmu, kulluhu seluruhnya ilmu itu dunia adalah dunia. Lah, akhiratnya ilmu, wal akhiratu adapun akhiratnya min dari ilmu itu al amalu bihi, mengamalkan. Jadi kalau masih berupa ilmu saja yang ada di pikiran dan di hati kita, masih pure ilmu, itu masih urusan duniawi. Tapi kalau sudah mengamalkan, itu baru akhirat. Umpamanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bahaya. Itu ilmu. Nah, prakteknya kayak Mas Wisnu itu baru akhirat. Sing dalil mriki iki dunia. Sing dalil mriki jek dunia dia. Ya, sing dalil. Tapi yang mengamalkan itu yang akhirat. Nah, tetapi wal amalu kulluhu habaun. Wal amalu adapun amal kulluhu seluruhnya amal itu habaun lebur. Ilal ikhlas, kecuali ikhlas. Jadi amal saja, tapi kalau tidak ikhlas ya lebur. Waqala dan dawuh siapa Sahal, an-nasu kulluhum mauta illal ulama. An-nasu adapun manusia kulluhum seluruhnya itu mauta. Padha karo wong mati. Illal ulama kecuali orang yang punya ilmu. Jadi kalau nggak punya ilmu ya padha karo pocong mlaku. Tapi mangan rokokan barang. Nah, tapi ya tidak cukup. Kalau ulama, adapun ulama itu sukaro, mabuk, orang-orang yang mabuk. Ilal amilina kecuali orang-orang yang ulama yang beramal. Wal amiluna kulluhum maghruruna. Sedangkan para ulama, orang-orang yang beramal kulluhum seluruhnya amilun itu maghruruna tertipu. Illal mukhlisina kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisu adapun orang yang ikhlas itu ala wajalin, atas ketakutan, artinya dalam posisi yang mengkhawatirkan, khatayat dia sehingga tahu siapa mukhlis
Madza pada apa? Yukhtamu diakhiri siapa lahu bagi mukhlis bihi dengan ma. Jadi bahasanya itu kayak ini kalau redaksi yang lain. Ingat saya kalau di dalam Bidayatul Hidayah itu redaksinya annasu kulluhum halka illal alimin wal alimuna kulluhum halka illal amilin wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisin wal mukhlisu atau wal ikhlasu ala khotorin azim. Jadi dalam redaksi yang lain bahwa manusia itu semuanya rusak kecuali orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu juga rusak kecuali orang yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan itu juga rusak kecuali orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu sangat-sangat tipis, sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena keikhlasan ini ya nggak gampang, butuh latihan, ya butuh latihan. Waqala ada berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, idza talaba, ketika mencari siapa orang, siapa ar-rajulu seseorang al-haditsa pada hadis, au tazawwaja atau nikah siapa, kawin siapa rajul, au safaro atau bepergian siapa rajul fi talabil ma'asyi di dalam mencari kehidupan, faqad rokana maka sungguh condong siapa rajul ila dunya kepada dunia. Ngomong wali jarno wae. Artinya ya kan makomnya kira-kira seperti itu, makomnya seperti itu. Kalau yang makom kita kan ya ngomong begitu nglakoni urung iso gitu. Jadi paling tidak ini is warning lah gitu ya, itu warning. Yang Pak Yoyo kira-kira malah bisa Pak Yoyo ini. Ya gini kan kita belum masih kayak di awang-awang, kita berada di sini. Paling enggak kayak begini ini sebagai pengingat saja, pengingat ngunu yang ngunu ning ojo ngunu. Ya, gitu. Jadi umpamanya kita ini dalam hati kita masih suka terhadap dunia, masih senang pada dunia. Kemudian pelan-pelan dikurangi. Kalau untuk memutus, ini kayak orang rokokan nih. Nah, kayak orang kok kadung biasa ngerokok kemudian suruh berhenti langsung, itu kan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya harus pelan-pelan, kira-kira begitu. Jadi semuanya harus bertahap, ya. Semuanya harus bertahap. Nggak bisa kemudian instan. Biasanya kalau yang instan itu tidak lama, ya. Kalau yang instan itu tidak lama. Ustadz kok instan, waduh, ruwet ya. Sing ngaji suwe orang mesti ustadz. Wa inna ma arada, bahwasanya mengendaki siapa Abu Sulaiman Ad-Darani bi dengan tolabal asanidi, mencari beberapa sanad al-aliyati yang luhur, atau tolabal hadisi atau mencari hadis alladzi la yuhtaju, yang tidak dibutuhkan apa ilai kepada alladzi fi talabil akhirati, di dalam mencari akhirat. Jadi sekedar ya pokoknya kalau intinya kalau hanya sekedar pamer untuk menunjukkan bahwa saya ini ilmunya bersanad, gitu kan, bahwa saya kalau hanya sekedar gitu-gitu itu ilmu dunia, ilmu dunia. Meskipun juga yang ngaji harus punya sanad, yang ngaji harus punya sanad. Kalau enggak nanti ya semau-maunya ngomongnya, ya semau-maunya.
Wa qala dawu siapa Isa alaihissalam, kaifa yakunu, bagaimana ada itu min ahli ilmi, dari ahli ilmu, siapa man orang, masiruhu yang ada pun perjalanannya man itu ila akhirati pada akhiratnya man, bahwa sedangkan man itu mukbilun menghadap ala tariqi dunyahu atas jalan dunianya man. Bagaimana dikatakan sebagai ahli ilmu kalau orang itu mestinya tujuannya itu mestinya akhirat. Loh, katanya tujuannya akhirat, tapi kok yang di depan itu dunia. Nah, ini kan saya menurut Nabi Isa. Maka jauh panggang dari api. Kalau bahasanya orang sekarang kira-kira ya apa namanya? Jaka sembung kira-kira gitu, jak nyambung. Wa kaifa yakunu, dan bagaimana ada itu min ahli ilmi, dari ahli ilmu, siapa man orang yang telubu yang mencari siapa man al kalama pada pembicaraan, liyukhbira untuk mengkhabarkan siapa man bihi dengan kalam, laliya'mala tidak untuk mengamalkan siapa man bihi dengan. Jadi kalau ada orang bicara ngomong hanya sekedar, apalagi kalau sekedar orang itu tertawa atau hanya sekedar supaya pure jadi ilmu saja, tidak untuk diamalkan, udah ini dikritik habis oleh Imam Ghazali. Nek ngaji Ihya kira-kira orang biasa ceramah itu takut. Ceramah itu takut. Waqala berkata siapa Shalih ibnu Kaisan al-Bisri, Shalih ibnu Kaisan al-Bisri, adraktu menemukan siapa aku as-suyukha pada kiai-kiai, pada ulama-ulama, wahum sedangkan suyukh itu yata'awwadzuna minta penjagaan bilai pada Allah minal fajiri al-alimi bisunnati, dari orang yang apa, fajir itu lacut itu yang apa lacut itu apa? Pokoknya yang nggak bener lah, zalim bisa jadi, keji, kok keji? Al-alimi, tapi orang itu alim, bisunnati dengan sunnah. Orang yang jelek, orang yang zalim, orang yang cedera, tapi alim bisunnati. Ini menurut Shalih bin Kaisan al-Bisri menemukan orang-orang yang minta penjagaan dari orang ini. Warawat dan meriwayatkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman, man siapa adapun orang itu talaba mencari siapa man ilman pada ilmu, nyatanya mimma dari perkara yubtagho atau yubtagho yang diharapkan bihi dengan man apa wajullahi, ridhonya Allah Ta'ala, liyusiba krono mencari siapa man bihi dengan ilmu aradon pada harta benda minat dunia dari dunia, lam yajid maka tidak menemukan siapa man arfal jannati pada baunya surga. Orang yang mencari ilmu yang mestinya ilmu itu dicari untuk mencari ridho Allah, mestinya ilmu itu dicari untuk mencari ridho Allah, tapi nyatanya orang itu mencari ilmu untuk mendapatkan harta benda dunia, maka orang itu tidak akan merasakan baunya surga.
Pokoknya harus niat lillahi ta'ala, niat mencari ridha. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Waqad wasafallahu, waqad wasafa, dan sungguh mensifati siapa Allah ulama as-su'i, pada ulama su', bi akli dunia, dengan makan dunia, bil ilmi, dengan ilmu. Artinya jualan, ya, jualan ilmu. Wa wasafa, dan mensifati siapa Allah ulama al-akhirati, pada ulama akhirat, bil khusyu'i, dengan khusyuk, wa zuhdi, dan zuhud. Ini penting ini. Jadi seandainya jadi orang sampai terkenal sekalipun, jangan pernah masang tarif. Jangan pernah masang tarif. Khawatirnya termasuk kategori ini, ya. Kategori ini, waqad wasafallahu ulama subi akri dunya bil ilmi. Khawatirnya ini. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan ceramah, ngaji itu sesuatu, nerimo sangu itu sayun akhir. Nah, kita harus dibedakan. Jadi harus dibedakan. Jangan dicampur. Kalau dicampur nanti orang pahalanya. Kalau dicampur tidak ada pahalanya. Jadi ya ini latihan, harus juga latihan. Umpamanya kok suatu saat umpamanya si nyangoni keliru, entah keliru terlalu sedikit atau terlalu banyak, kita tidak mikir barang itu sesuatu yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Umpamanya ceramah keliru disangoni, dikasih amplop itu uang apa namanya, bagian dungo atau bagian kursi, membantu sewa kursi mamanya. Ya kudu terima gitu ya. Jadi tidak usah kemudian. Jadi dua hal yang berbeda supaya enggak. Kalau dalam bahasa sekarang ini kira-kira begini. Orang ceramah, orang ngaji jangan mikiri amplop, karena amplop sudah ada yang mikir, nah gitu ya, sudah ada yang mikir. Jadi supaya begitu, supaya enggak. Ya. Umpamanya lupa yang ngasih, ya jangan diingatkan, jangan ditelepon. Pak DKM tadi sangunya lupa gitu. Jadi ya biarin saja. Jadi ini latihan kita semuanya harus belajar, ya. Kita semuanya belajar. Jadi artinya ngunu yang ngunu neng aja ngunu. Jadi artinya ya jangan kebablasan. Lah terus gopo ngaji abot-abot ngene iki nek terus gak ono asare blas, tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi ya sedikit-sedikit dilakukan walaupun belum bisa untuk mengamalkan semuanya, itu ya berat kesian, belum kelasnya, tetapi ya harus pelan-pelan dijaga. Kalau bahasanya Anwar Zahid itu beda lagi. Ceramah, ono kiai ceramah kok apa namanya mencari sangu, mencari uang, itu dosa. Tapi lebih dosa lagi ngundang kiai gak nyangoni ya. Ngomong lagi Anwar Zahid mana itu? Anwar Zahid Tuban gitu. Faqala dawu siapa azza wa jalla fi ulama'i dunya, di dalam masalah ulama dunia. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu
linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhrim bashtaru bi tsaman qalila. Wa id akhadha, dan ketika mengambil siapa Allah mitsaqal ladzina, pada perjanjian pada orang-orang utuh yang diberi siapa alladzina alkitab, pada kitab, litubayyinunnahu, supaya menjelaskan siapa kamu, menjelaskan sungguh siapa kamu pada kitab, linnasi, bagi manusia atau kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan menyembunyikan siapa kamu kepada kitab. Dibilangi begitu malah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, membuang siapa alladzina kepada kitab wara'a dhuhurihim, di belakangnya, artinya malah nggak dipakai, malah kemudian washtaru bi samanan qalila, bahkan kemudian menjual siapa alladzina atau membeli siapa alladzina bi dengan misak samanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Wa qala dawu siapa Allah taala fi ulama ila akhirati, tentang ulama akhirat. Wa inna min ahlil kitabi la yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika lahum ajrun min rabbihim. Wa inna min ahlil kitab, wa inna, dan sesungguhnya itu min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, laman, sungguh ada orang yu'minu yang beriman siapa man bilai kepada Allah, wa ma, dan perkara unzila yang diturunkan apa ma ilaikum kepadamu, wa ma, dan perkara unzila yang diturunkan apa ma ilaihim kepada man, khasyi'ina, dengan keadaan orang-orang yang takut ilai kepada Allah, la yashtaruna, yang tidak membeli siapa man bi ayatillah, pada ayat-ayatnya Allah, artinya menjual maksudnya ini, samanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika, adapun man itulah bagi man, bagi ulaik ajruhum, pahalanya man inda rabbihim, di sisi Tuhan. Jadi bedanya kalau ulama akhirat ada takutnya, jadi khasyi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Qala, berkata sahabatus salafi, sebagian ulama salaf, al ulama, adapun ulama itu yuhsyaruna, dikumpulkan siapa ulama fi zumratil anbiya'i, di dalam golongan para nabi. Nanti ulama itu dikumpulkan, digiring kelompoknya para nabi, ulama akhirat. Tapi wal qudatu, adapun para hakim itu yuhsyaruna, dikumpulkan siapa qudot fi zumrati salatini, di dalam kumpulan para raja-raja. Wa fi maknal qudoti, dan itu di dalam makna qudot, kullu faqihin, setiap orang yang faqih, yang ahli hukum, qasdu, yang ada tujuannya kullu faqihin itu tolabud dunia, mencari dunia, bi ilmihi, dengan ilmunya faqih. Nah, ini keras semuanya ini. Ini keras semuanya ini, makanya ya bacanya sambil nahan ini. Sambil nahan ya, pelan-pelan. Ini sama dengan mukul sendiri masalahnya ini. Warawa, dan meriwayatkan siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, dawuh siapa Nabi,
Auha memberikan wahyu siapa Allah azza wa jalla ila ba'dil anbiya'i pada sebagian para nabi. Qul lilladzina yatafaqqahuna li ghairid dini wa yata'allamuna li ghairil amali wa yatlubuna, berarti ini hadis qudsi. Qul katakan wahai Muhammad, lilladzina pada orang-orang yatafaqqahuna yang belajar siapa alladzina li ghairi dini pada selain agama, wa yata'allamuna dan belajar siapa alladzina li ghairil amali untuk tidak diamalkan, belajar tapi hanya untuk pameran saja, tidak untuk diamalkan. Wa yatlubuna dan mencari siapa alladzina ad-dunya pada dunia bi amalil akhirati dengan amal akhirat. Yalbasun maka memakai siapa alladzina linnasi pada manusia masku kalkibasi pada apa namanya, lulangnya apa? Lulang itu apa lulang? Kulit. Nah, kulitnya kambing. Wa qulubum adapun hatinya alladzina itu kakulubi dzi'abi, seperti hati-hatinya apa itu? Ribun serigala. Itu kayak nyanyian itu loh namanya. Serigala berbulu domba atau domba berhati serigala. Jadi orang yang belajar pada selain agama atau orang yang belajar tidak untuk diamalkan kemudian mencari dunia dengan amal akhirat, itu sama dengan orang yang memakai baju kulit domba tapi hatinya adalah hati serigala. Alsinatuhum adapun lisan-lisannya alladzina itu akhla lebih manis minal asali daripada madu. Wah, ngomongnya lamis gak karu-karuan. Nah, lemes lah. Insya Allah. Jadi orang yang pakaiannya pakaian kambing, hatinya hati serigala, mulutnya lebih manis daripada madu. Wa qulubum adapun hati-hatinya alladzina itu amaru lebih pahit minasyibri daripada putra wali. Putra wali itu apa bahasa misalnya? Hah? Apa putra wali? Putra wali itu yang pahit itu loh. Jadam. Iya kepadaku yukhadi'una menipu siapa alladzina wabida dengan aku yastahzi'una menertawakan atau menghina siapa alladzina la utihanna sungguh akan aku uji sungguh lahum kepada mereka fitnatan pada fitnah tadharu yang meninggalkan apa fitnah al-halima pada orang yang bijaksana khairona dengan keadaan bingung. Jadi orang yang begitu yang hatinya jadi pakaiannya itu kayak pakaian domba, artinya domba itu kan halus ngalah, tapi hatinya hati serigala, omongannya lebih manis daripada madu, tapi hatinya lebih pahit daripada jadam, daripada empedu. Dan iya yukhadi'una mereka menipu atas nama Allah, jualan agama. Yastahzi'u bi wa bi yastahzi'una mereka menghina atas nama aku, maka orang itu akan diberi fitnah yang menyebabkan akan menjadi bingung.